warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhazib dengan NIM 2514020038. Saya berasal dari kelas PBAA. Baiklah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran dari bahasa Arab. Pertama yaitu tentang isim, fi'il, dan huruf. Nah, yang pertama, isim. Apa itu isim? Isim merupakan kalimat yang mempunyai suatu makna, di mana makna tersebut tidak terikat dengan suatu waktu. Bisa dibilang isim itu adalah kata benda mati maupun benda hidup. Tanda-tanda isim ada 4. Yang pertama, diawali dengan huruf alif lam, yang kedua tanwin, yang ketiga khafat, dan yang keempat huruf qaf. Kita masuk kepada pembagian isim. Pembagian isim itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, yaitu muzakkar dan muannas. Yang kedua, berdasarkan jumlah benda. Pertama, isim mufrad, musanna, dan jamak. Yang ketiga yaitu berdasarkan umum khususnya. Yang pertama, isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah ditandai dengan tanwin, dan yang ma'rifah ditandai dengan fi'il. Fi'il adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan peristiwa yang akan terjadi, sedang terjadi, dan sudah terjadi. Jenis-jenis fi'il pertama yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Nah, ciri fi'il pertama itu menunjukkan waktu yang akan terjadi, sudah terjadi, dan juga sudah terjadi. Yang kedua, diawali dengan huruf. Dan yang ketiga, memiliki kalimat besar itu seperti kalimat jumlah fi'liyah. Yang ketiga yaitu huruf. Huruf adalah kata atau kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali disandingkan dengan kata lain. Contoh huruf yaitu fi ila, an ala, fi ruba, di kalim. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Itu tuh bergantung kepada sebagai terdiri dari mubtada, yaitu sebagai objek, dan khobar sebagai penjelasnya. Contoh dari jumlah ismiyah yaitu tuh Zaidun muslim. Zaid sebagai mubtadanya dan muslim sebagai khobarnya. Lanjut pada materi yang ketiga yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Berdasarkan keterkaitannya, fi'il itu terbagi 2. Pertama, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ul bih. Kaidah fi'il lazim, yang pertama, fi'il harus sejenis dengan fa'il. Yang kedua, fi'il dalam bentuk mufrad. Dan yang ketiga, fa'il dalam keadaan rafa'. Kemudian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu membutuhkan maf'ul bih. Kaidah fi'il muta'addi yang pertama yaitu fi'il harus suatu jenis dengan fa'il. Yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Dan yang ketiga, fa'il dalam keadaan rafa'. Oke, kita lanjut pada materi yang terakhir yaitu isim domir. Isim domir adalah kata benda atau frasa benda yang digunakan untuk ganti dalam suatu kalimat atau kata ganti. Isim domir terbagi menjadi 3. Yang pertama, isim mutakalim, isim domir mukhatab, dan isim domir ghaib. Berdasarkan penjelasannya, domir mutakalim yaitu kata ganti yang digunakan untuk satu orang. Contohnya itu ana dan nahnu. Yang kedua, domir mukhatab itu adalah kata ganti digunakan untuk 2 orang. Contohnya anta, kamu, anti, dan kamu perempuan. Dan yang ketiga, domir ghaib adalah kata ganti untuk orang yang ketiga. Contohnya huwa dan hiya. Kemudian pembagian 2 domir.
Yang pertama itu domir mutasil, dan yang kedua domir munfasil. Domir mutasil adalah kata ganti yang terkait dengan kata lain, seperti kata kerja atau kata benda. Domir ini tidak dapat berdiri sendiri atau dia harus disambungkan dengan kata lain. Kemudian domir munfasil. Domir munfasil ini adalah kata ganti yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan kata lain. Domir ini dapat disandingkan atau digunakan sebagai suatu objek atau subjek dalam kalimat. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.